Kembali lagi bersama saya di channel Menjemput Rezeki, disingkat menjadi MR. Apa kabar? Masih aku galak ngejar layangan putus. Haha, lat. Di awal film kita akan flashback ke masa lalu, masa dimana saya sangat sudahlah, aduh motor lagi. Kita akan melihat si Hung yang ingin menyuap Fung atau si kaki emas 24 karat. Hung ini memiliki niat yang jahat dengan menyuap si kaki emas agar tidak mencetak gol saat adu domba. Saat adu penalti maksudnya. Hasil ketika si kaki emas dengan sengaja tidak merobek gawangnya si Hung, hal yang tak terduga pun terjadi. Si kaki emas diamuk massa sampai kakinya pincang karena tidak bisa mencetak gol saat adu penalti. Padahal si kaki emas ini adalah pemain terbaik di masanya. Dan ternyata yang mengatur semua itu adalah Hung. Yang mengeroyok si kaki emas adalah orang suruhan Hung. 当年打断你腿的那帮人，也是我安排的。 Kembali ke masa sekarang, si kaki emas mulai menua dan mulai bawa tanah, tidak pakai sengketa. Kemudian si kaki emas pun bertemu dengan pemeran utamanya, yaitu Stephen Chow. Mereka pun berkelakar, cak wong Palembang, cak akulah. Dan yang dikelakari mereka pun besak kelakar semua, atau bohong semua. Oke lanjut, Stephen Chow pun atau si Ape, kita sebut saja namanya Ape, menendang sebuah kaleng susu beruang. Dan tendangannya pun sangat kuat. Kaki emas pun tidak mempercayainya, dan dia mengira itu adalah trik biasa yang sering dilakukan pesulap-sulap jalanan. Namun ketika si kaki emas pergi, dia pun menemukan kaleng susu beruang yang ditendang oleh Ape tadi. Si kaki emas pun mulai mempercayai kekuatan si Ape. Tanpa diduga, si kaki emas pun melihat langsung keahlian si Ape yang membantai preman kampung dengan kungfu yang dimilikinya. Preman kampung itu pun dibuat rata oleh Ape. Singkat cerita, si Ape pun lagi minum es karena capek habis melakukan adegan panas yang tadi. Si kaki emas pun datang menemuinya dan langsung melihat kakinya. Si kaki emas berkata, ini kakinya sangat kuat, pasti jarang coli. Kemudian si kaki emas mengajak si Ape untuk bermain sepak bola menggunakan kungfu, tidak pakai panda. Si Ape pun menyetujuinya. Kemudian si Ape pun mendatangi saudara-saudaranya. Namun respon saudara-saudaranya tidak ada yang baik. Karena si Ape ini ketika dia datang pasti mau minjem duit. Dan si Ape pun mulai meyakinkan saudara-saudaranya dengan silat lidah yang dimilikinya. Dengan iming-iming jika menang turnamen akan mendapatkan uang yang sangat banyak, yaitu $1 juta. Tetapi saudara-saudaranya masih saja menolak. Dan tanpa diduga, ketika si Ape sedang duduk santai di atas gedung, tiba-tiba saudaranya pun datang semua dan membuat si Ape menjadi senang. Mereka pun akan membentuk tim sepak bola yang bernama Sohlin. Mereka pun mulai latihan pertamanya. Si Ape pun langsung mengambil bola itu dan langsung menendangnya sangat jauh. Sampai mereka bisa santai dulu untuk menunggu bola itu. Ketika bola itu jatuh, mereka pun langsung bentrok. Si kaki emas pun melatih mereka dengan keras. Latihan pun tidak berjalan dengan lancar karena mereka tidak pernah bermain sepak bola. Jadi permainan mereka nggak keluar lagu atau asal-asalan. Tapi dengan tekad api yang kuat, si kaki emas pun terus semangat untuk melatih mereka. Setelah sekian lama latihan, mereka pun bertanding dengan klub kampung sebelah. Pertandingan pun tidak berjalan dengan normal. Karena klub kampung sebelah bermain bola sambil membawa perkakas. Nak main bola, aku nak tahu Ranoy. Oke lanjut. Tim Ape pun kesulitan melawan tim klub kampung sebelah. Karena mereka bermain curang dan membuat tim Ape babak belur. Tanpa diduga, keajaiban pun terjadi. Kekuatan tim Ape pun kembali dan klub kampung sebelah pun berhasil mereka kalahkan. Klub kampung sebelah pun ingin bergabung bersama tim Ape dan karena kekurangan personil, akhirnya si kaki emas pun menerima mereka. Kita akan melihat tim si Hung. Tim ini adalah tim terkuat katanya.
Mereka pun latihan sepak bola di dalam air dan menggunakan bola besi. Julukan tim ini adalah tim siluman. Silumannya suka mangkal. Hung pun mendapat sebuah panggilan telepon dari bawahannya yang mengatakan bahwa si kaki emas atau si pincang ingin mendaftarkan timnya ke turnamen antar RT dengan hadiah sebesar $1 juta. Kemudian si kaki emas bertemu dengan Hung. Hung pun berkata, "Sayalah pimpinan di sini dan sayalah memutuskan kau boleh ikut atau tidak." Hung pun ingin melihat tim si kaki emas. Setelah Hung melihatnya, Hung pun sepertinya meremehkan tim Shaolin ini dan menertawakannya. Tanpa diduga, Hung pun mengizinkan tim Shaolin ini untuk mengikuti turnamen antar RT. Singkat cerita, ketika pertandingan akan dimulai, tim musuh pun sepertinya meremehkan tim Shaolin. Dan dengan santunya, si kakak pertama AP ini merokok di dalam lapangan. Dia pun langsung terkena kartu kuning karena gila. Kemudian pertandingan pun dimulai. Ketika peluit sudah dibunyikan, Ape pun tanpa basa-basi langsung menendang bola dan gol pertama pun terjadi. Tim lawan pun langsung kebingungan. Apa dia? Oi, belum siap kami nih. Haha. Akibat meremehkan tim Shaolin, tim musuh dibantai sampai 40-0. Ini gol terbanyak dalam sejarah sepak bola. Gila. Enggak, Dewa. Kemudian Hung pun mendapat telepon dari bawahannya. Bawahannya berkata bahwa tim Shaolin memenangkan pertandingan dengan skor 40-0. Apa? 40-0. Singkat cerita, mereka pun terus bertanding dan mereka pun selalu memenangkan pertandingan. Tim Shaolin pun menjadi terkenal dan banyak media-media ingin meliputnya. Mereka pun bertanding dengan tim Kucing Garong. Tim ini pun lumayan hebat dan membuat tim Shaolin sedikit kesusahan. Tetapi, kiper tim Shaolin ini adalah kiper terbaik di kampungnya. Tanpa diduga, kiper ini pun dengan sengaja menantang tim Kucing Garong untuk menjebol gawangnya. Dengan santainya, dia pun menepis semua tendangan tim Kucing Garong. Tiba-tiba dengan satu lempar yang sangat kuat dari tim Shaolin Soccer itu, bola pun langsung masuk ke gawang tim Kucing Garong. Dan gol pun tercipta. Tim Kucing Garong pun berhasil dikalahkan. Singkat cerita, Hung pun mengajak si kaki emas untuk bertemu. Hung pun ingin menyuap si kaki emas ini lagi seperti dulu. Dengan alasan tim Shaolin mau diajak bergabung dengan tim siluman. Dengan tekad api yang kuat, si kaki emas pun tidak mau mengulangi kesalahan yang sama dan menolak tawaran Hung. Tibalah saatnya pertandingan final antara tim Shaolin melawan tim siluman. Kita akan melihat wajah kaki emas yang sangat senang karena sudah lama tidak menginjakkan kakinya ke lapangan ini. Saat pertandingan dimulai, tim Shaolin pun langsung menyerang. Dan si Ape pun langsung menendang dengan tendangan yang sangat kuat. Tetapi, dengan santunya, kiper tim siluman menepis bola itu dengan tangan kiri dan tangan kanan berada dalam kantong celana. Seketika itu, Ape dan kaki emas terkejut. Dan dengan songongnya, kiper tim siluman itu pun mengoper bola kepada Ape. Kiper tim siluman itu pun ingin menguji tendangan Ape lagi. Tanpa diduga, Ape pun kesulitan menjebol gawang tim siluman itu. Dan ternyata, tim siluman ini sudah disuntik obat kuat dan tahan lama. Oleh sebab itulah, kiper tim siluman ini dengan santainya menepis bola. Tibalah saatnya giliran tim Shaolin yang diserang oleh tim siluman. Tidak mau kalah, kiper tim Shaolin pun menantang tim siluman untuk menjeboli gawangnya. Dengan percaya diri yang sangat tinggi, kiper tim Shaolin pun mengoper bola kepada tim siluman. Tampaknya tim kiper Shaolin pun kesusahan dengan tendangan dari tim siluman ini. Tetapi, dia berhasil menahan bola agar tidak gol. Kiper Shaolin pun cedera sangat parah akibat serangan dari tim siluman dan harus diganti. Pertandingan pun sangat sengit karena tim siluman ini sangat kuat dan membuat tim Shaolin kesulitan. Saat babak kedua dimulai, tim Shaolin pun membuat formasi Shaolin Lohan. Dan dengan mudahnya dihancurkan oleh tim siluman. Tibalah saatnya tim siluman menyerang gawang tim Shaolin lagi. Sebelum tim siluman menendang bola, kiper tim Shaolin pun menelepon wanita yang disukai. Dan dia pun langsung menembaknya. Kerennya nunggu ini.
Setelah itu, tim Siluman pun langsung menendang bola secara bertubi-tubi ke kiper Shaolin. Dengan kekuatan terakhirnya, kiper tim Shaolin itu pun langsung melempar bola dengan perutnya dan mengoper Apek langsung. Dan si Apek pun hampir saja mencetak gol. Hal itu pun membuat Hung menjadi panik. Tim Shaolin pun menggunakan serangan terakhirnya dan membuat kiper tim Shaolin pun cedera parah lagi. Tim Shaolin pun kehabisan pemain untuk menggantikan kiper itu dan nyaris kalah. Tanpa diduga, datanglah wanita ini yang mau menjadi kiper pengganti. Wanita ini adalah wanita yang menjual bakpao, dan si Apek ini pun pernah membeli bakpaonya. Karena waktu itu Apek ini sedang tidak ada uang, jadi dia menggadaikan sepatunya untuk membayar bakpao. Dan tanpa diduga, wanita itu pun mengembalikan sepatu legend si Apek, dan Apek pun langsung memakainya. Pada saat pertandingan mau dimulai, wanita itu pun salah gawang dan membuat Hung tertawa. Saat pertandingan sudah dimulai, tim Shaolin pun diserang tanpa diduga. Ternyata wanita ini sangat hebat. Kemudian bola pun langsung dioper ke arah si Apek. Dengan sepatu legend, Apek pun berhasil mencetak gol. Akhirnya tim Shaolin pun menang. Film pun tamat. Inti dari film ini adalah jangan pernah menilai orang dari penampilannya.